Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan mujizat dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyatakan kekuasaannya atas penyakit. Mujizat ini menambah panjang daftar mujizat yang pernah dilakukan Yesus. Para murid dan pendengar Yesus waktu itu tentu mempunyai ingatan akan mujizat-mujizat tersebut. Bisa dibayangkan, setiap kali muncul mujizat baru bakal menjadi buah bibir. Beritanya bakal meluas, tersebar dari mulut ke mulut, menyambung mujizat-mujizat sebelumnya. Mereka tentu masih ingat bahwa Yesus dengan mujizatnya mampu menunjukkan kuasanya atas alam, atas penyakit-penyakit, dan atas kuasa-kuasa roh jahat. Mujizat-mujizat Yesus ini karena kesederhanaannya amat berbeda dengan keajaiban yang lazim di kalangan para rabi Yahudi maupun dunia Timur Tengah kuno. Namun, mujizat Yesus terutama berbeda karena pesan atau makna rohaninya. Mujizatnya itu selain punya arti konkret, pada saat terjadinya juga punya makna sebagai lambang karunia-karunia zaman Mesias. Saudara-saudariku yang terkasih, mujizat penyembuhan orang kusta hari ini meski dilarang disebarluaskan oleh Yesus, rasa-rasanya bakal tersebar juga beritanya.
Bagaimana tidak? Ia tidak cukup sekedar sembuh fisik. Ia perlu juga sembuh sosial. Syaratnya adalah pertama, sembuh fisik dulu dari kustanya. Kedua, perlu legitimasi melalui upacara pentahiran oleh imam. Artinya ada orang lain yang akan tahu bahwa ia sembuh karena Yesus. Mujizat ini menjadi istimewa karena tidak hanya memulihkan segi fisik, tetapi juga relasi. Zaman Mesias yang akan datang memang menjanjikan pulihnya relasi manusia, bukan hanya dengan sesamanya, tetapi terutama juga dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan bela rasa dan kasih yang besar, Yesus datang ke tengah dunia untuk menawarkan sentuhan penyembuhannya. Yesus dapat mengubah diri kita dari tidak bersih menjadi bersih, dari penuh kusta menjadi tahir, dari sakit menjadi sehat kembali, dari mati menjadi hidup, dari kegelapan dosa menjadi pancaran kehadiran Allah. Ia datang untuk menyembuhkan kita. Darah yang dicurahkan dari lambung Yesus memiliki kuat kuasa untuk menyembuhkan kita jika berseru seperti si kusta. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran Yesus membawa damai sejahtera secara jasmani maupun rohani? Apakah kita menyambut tawaran pemulihan hubungan kita dengan Tuhan? Selamat bermenung. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang pada hari ini telah kami dengar dan kami renungkan. Semoga firman-Mu tertabur bagai benih di tanah kami, di hati kami, dan menghasilkan buah-buah rohani yang penuh sukacita di dalam hidup kami dan hidup sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu,
dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.